Manchester United memberi luka bagi saudara sekotanya Manchester City. Manchester City yang sejak era Pep Guardiola selalu menjadi tim yang konsisten dan sulit ditaklukkan dalam perburuan gelar Liga Inggris, kini harus dipermalukan rival sekota di Etihad Stadium. Tren kekalahan Manchester City kembali dilanjutkan oleh Manchester United dalam laga panas derby Manchester kemarin malam. Manchester City yang sempat mau bangkit dengan mendapatkan 4 poin di 2 laga terakhir Liga Inggris, kini kembali harus terpuruk di tangan Manchester United. Manchester Biru itu kena comeback Manchester United di Etihad Stadium, dan harus menelan kekalahan dengan skor 1-2. Manchester City sebenarnya unggul 1-0 sampai menit ke-80-an, sampai akhirnya Bruno Fernandes mencetak gol penyama kedudukan lewat titik putih, dan diselesaikan oleh Amad Diallo pada menit ke-90. Manchester United akhirnya comeback melawan Manchester City di Etihad Stadium. Dengan hasil ini, secara keseluruhan, dalam 7 laga terakhir sejak awal November, Manchester City hanya meraih 1 kemenangan dalam 7 laga Liga Inggris. Guardiola menyebutkan bahwa salah satu alasan kenapa Manchester City sering kalah dalam beberapa pertandingan terakhir karena mereka kekurangan pemain, karena diterpa badai cedera. Manchester City berupaya untuk bisa segera bangkit dari keterpurukan. Pada laga selanjutnya Manchester City akan berhadapan dengan Aston Villa dan mereka wajib menang bila tak ingin posisinya di klasemen terus terjun ke dasar. Sementara Manchester United yang berhasil mengalahkan Manchester City masih berada di peringkat ke-13. Comeback Manchester United atas Manchester City juga membawa angin segar bagi Chelsea. Karena Chelsea bisa semakin menjauh dari Manchester City di papan atas klasemen. Pada laga lain Chelsea juga mencatat hasil positif usai menaklukkan Brentford 2-1. 2 gol tim asuhan Enzo Maresca dilesakan Marc Cucurella dan Nicolas Jackson. Sedangkan, Brentford hanya mampu membalas 1 gol melalui Bryan Mbeumo. Kemenangan ini makin memantapkan posisi Chelsea di posisi kedua dengan 34 poin dari 16 laga. Mereka hanya terpaut 2 poin dari sang pemuncak klasemen Liverpool yang sudah mengumpulkan 36 poin dari 15 pertandingan. Pada waktu bersamaan Tottenham Hotspur menang telak 5-0 atas Southampton di St Mary's Stadium, dini hari tadi. James Maddison memborong 2 gol pada pertandingan itu. 3 gol Spurs lainnya dicetak Son Heung-min, Dejan Kulusevski dan Pape Matar Sarr. Hasil ini menempatkan Tottenham masih berada di posisi ke-10 klasemen sementara dengan 23 poin. Sedangkan, Southampton semakin terdampar di dasar klasemen. Barcelona yang sedang berjuang mempertahankan posisi puncak klasemen malah justru kalah ketika berhadapan dengan Leganes di lanjutan Liga Spanyol. Gol semata wayang Leganes dicetak oleh González pada menit keempat. Kemenangan ini membuat Barcelona masih berada di posisi puncak klasemen dengan 38 poin. Sama seperti Atletico Madrid yang berada di posisi kedua klasemen sementara. AC Milan ditahan imbang Genoa di lanjutan Liga Italia. Dengan hasil imbang ini, AC Milan kini berada di posisi ke-8 klasemen Liga Italia dengan 23 poin. Di Liga Prancis PSG berhasil mengalahkan Lyon dengan skor 3-1. Gol PSG dicetak oleh Dembele pada menit ke-8, Vitinha menit ke-14 dan Gonçalo Ramos pada menit ke-88. Sementara gol dari Lyon dicetak oleh Mikautadze di menit ke-40. Dengan kemenangan ini PSG masih berada di puncak klasemen dengan 37 poin. Sementara Lyon berada di klasemen kelima dengan 25 poin. Kemenangan Manchester United atas Manchester City memberikan catatan baik bagi pelatih Manchester United Ruben Amorim. Amorim kini berhasil menang dalam 2 laga melawan Manchester City di 2 tim berbeda. Waktu itu Ruben Amorim membawa Sporting Lisbon menang atas Manchester City dengan skor 4-1. Kini dia membawa Manchester United comeback atas Manchester City dengan skor 1-2. Dusan Vlahovic menunjukkan ekspresi luapan kekesalan kepada Jay Itzes setelah mencetak gol penalti di akhir laga. Setelah kejadian itu, akun media sosial Dusan Vlahovic diserbu oleh netizen Indo. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam di babak fase grup Piala AFF 2024. Timnas Garuda kalah dengan skor tipis 1-0. Suporter Timnas Malaysia dan Thailand terlibat kerusuhan usai laga fase grup Piala AFF 2024.
Kerusuhan tersebut terjadi tidak lama setelah laga Thailand melawan Malaysia yang berakhir dengan skor 1-0 untuk timnas Thailand. Kericuhan diduga karena mereka saling memprovokasi satu sama lain.